Teman-teman, memangnya benar ya, jika kita galbai pinjol, baik legal atau ilegal, itu akan tercatat di BI Checking dan atau yang biasa kita sebut sebagai slik OJK, kemudian bisa mempengaruhi masa depan kita. Ya, misalnya kita akan ditolak jika ingin mengambil KPR untuk nyicil rumah misalnya, ya. Terus kemudian sulit untuk mencari pekerjaan, ya. Memangnya benar seperti itu? Dan dalam video kali ini akan kita bahas secara lengkap ya, teman-teman. Oke, pertama-tama banyak orang yang mikir bahwa galbai itu hanya tentang urusan hutang dan ditagih doang. Padahal ada yang lebih berbahaya ya, guys ya. Apalagi jika galbai, yaitu nama kita bisa masuk ke BI Checking atau slik OJK. Dan di situ ya, itu bisa ngunci akses keuangan kita selama bertahun-tahun. Maksudnya gimana? Jika slik OJK kita itu jelek, maka itu akan berpengaruh ke karir kita atau keputusan-keputusan keuangan nanti yang akan kita buat, teman-teman. Ya, akan kita bahas satu persatu dulu. Apa itu BI Checking ya? BI Checking atau yang sekarang biasa disebut SLIK ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan, itu dikelola oleh OJK dan berfungsi untuk mencatat riwayat kredit kamu apakah lancar atau bermasalah. Jika lancar ya berarti skornya bagus, jika tidak maka ya tidak bagus. Kemudian, apakah pinjol masuk SLIK? Jawabannya adalah iya ya. Khususnya untuk pinjol legal, ini jelas mereka itu terdaftar di OJK dan wajib melaporkan data, termasuk data pembayaran. Jika kalian galbai, maka sudah jelas datanya itu akan masuk ke SLIK ya, teman-teman. Lalu bagaimana selanjutnya? Dampaknya ketika kalian galbai, datanya itu kan masuk ke SLIK ya. Nah, di SLIK itu ada beberapa kolektibilitas. Ada yang nomor 1, 2, dan 3 sampai 5. Kalau 1 berarti lancar, nggak pernah galbai. Kalau 2 dalam perhatian kasus. Yang ketiga sampai kelima ini bermasalah biasanya kalau kita sudah mulai galbai. Ya, jadi kalau statusnya itu udah 3 sampai 5, maka itu efeknya sudah lumayan serius, teman-teman. Lalu dampaknya apa? Kalau dalam kehidupan nyata, biasanya pengajuan KPR bisa ditolak. Kredit motor atau mobil juga sulit ya. Kemudian kartu kredit juga susah untuk disetujui. Bahkan terkadang bisa mempengaruhi kerja di beberapa sektor ya, teman-teman. Khususnya jika kalian kerjaannya itu di sektor perbankan, keuangan, itu memang bisa berpengaruh. Tapi kalau kerjaannya itu yang biasa-biasa saja, nggak ada kaitannya dengan keuangan, ya tidak terlalu ngaruh ya guys ya. Oke, kemudian kapan data masuk dan berapa lama? Biasanya telat mulai tercatat sejak keterlambatan masuk kategori buruk setelah 90 hari. Jadi kalau kalian galbai sudah 90 hari, itu biasanya datanya sudah mulai tersimpan dan itu bisa tersimpan selama bertahun-tahun selama belum diselesaikan. Jadi kalau galbainya itu belum selesai, ya datanya itu akan terus tersimpan di situ. Ya, sekarang ada perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. Kalau pinjol legal jelas ini masuk SLIK ya. Kalau ilegal ini memang tidak terhubung ke SLIK ya. Secara tidak langsung ya skor kalian tidak akan terpengaruh. Akan tetapi pinjol ilegal ini memiliki banyak sekali kekurangan, khususnya mereka itu mengintimidasi dan biasanya itu menyalahgunakan data. Dan jika kita menggunakan pinjol ilegal, maka kita tidak dilindungi oleh pemerintah, teman-teman. Ya, kalau kita diintimidasi atau sampai ada kekerasan atau penyalahgunaan data, kita tidak bisa melaporkan karena pinjol yang digunakan adalah pinjol ilegal. Kemudian bagaimana cara untuk mengeceknya? Kalian bisa cek di website resmi OJK ya, teman-teman. Di Google saja itu sudah bisa. Oke, sekarang cara untuk memperbaiki skor kredit, teman-teman. Kalau kalian sudah terlanjur galbai, ya, pertama yaitu kalian harus menyelesaikan pelunasan terlebih dahulu. Kalau sudah, kalian minta update data ke pihak kreditur ya, ke pihak pinjolnya. Ya, kemudian sebisa mungkin hindari galbai, hindari telat lagi. Kemudian jika kalian kredit atau meminjam, itu bangun histori baru yang bagus, cicilannya tepat waktu dan seterusnya. Ya,
prosesnya memang tidak instan, tapi ini bisa diperbaiki ya teman-teman, supaya nanti ke depannya tidak, bermasalah lah ketika kita mau ngambil KPR misalnya atau ngambil kredit motor atau mobil. Ya, jadi kesimpulannya galbay pinjol legal itu bisa masuk SLIK, dampaknya jangka panjang bukan hanya soal ditagih, tapi biasanya lumayan berpengaruh ke masa depan secara finansial. Dan ini sumber referensinya kalian bisa baca sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.